Kalau diminati orang-orang mungkin kayaknya ladies ya, MD modern dance lebih hype gitu. Kurang lebih sama sih ya, karena itu kan jatuhnya kecerdasan orang kan beda-beda, nggak selalu di akademik, bisa juga di Oke, halo guys, kembali lagi dengan kita dari Bemuntar di podcast Kemah. Kenalin, gua Albert dan di sini kita kedatangan tamu dari UKM Citra Pesona. Langsung aja kita tanya nih, kakak-kakak dari Citra Pesona, boleh kakak diperkenalkan namanya sebagai apa di Citra Pesona? Oke, halo semuanya, nama aku Jessica, selaku Wakil Ketua Umum periode 2022-2023. Halo. Halo, dan aku Talisa, aku sebagai koordinator divisi hip hop Citra Pesona periode 2022-2023. Oke, salam kenal. Kak, kita mau nanya nih. Mungkin belum banyak yang tahu Citra Pesona itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi dari Citra Pesona sendiri itu merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergeraknya itu di bidang dance, tapi nggak cuma dance aja, ada event organizer, terus juga ada modeling. Oke, jadi kalau misalkan kita nih sebagai mau daftar CP nih, kita bisa daftar ke divisi apa aja sih Kak? Kalau dari kita sendiri sih nggak membatasi, jadi misalnya mau daftar di 2 divisi nih bisa banget, tapi pastinya ada proses-proses rekrutmennya juga yang nanti bakal nentuin nih, misalnya lebih pasnya masuk di divisi mana, kayak gitu. Oke, pilihannya ada apa aja Kak divisinya? Oke, dari pilihan divisinya sendiri itu ada dance, dari dance itu dipecah lagi, ada traditional dance, modern dance, terus juga ada hip hop, terus juga ada modeling, ada event organizer. Oke, banyak banget ya itu divisi-divisinya. Itu tuh tiap divisi ada latihannya masing-masing atau gimana? Iya, tiap divisi itu ada latihan rutin masing-masing juga gitu. Biasanya sih seminggu itu sekali ya latihan rutinnya. Per divisi tiap latihannya rutin seminggu sekali? Yes, betul. Oke, jadi tiap latihannya tuh ada tempatnya kah? Apa jadwalnya gimana? Atau saat ada event doang? Atau rutin? Atau gimana tuh Kak? Untuk latihan rutin udah pasti rutin ya, dia seminggu sekali, dan jadwalnya itu kita juga sesuaiin sama anggota-anggotanya ya. Oke. Terus kalau untuk tempatnya biasanya keputusan bareng-bareng. Nah, kalau biasanya sih kalau misalkan bisa diuntar, tapi kalau misalkan nggak bisa, kita kemungkinan cari tempat latihan di luar. Oke, jadi bisa nyewa juga ya, sanggar ya jatuhnya. Iya. Oke, berarti di situ kalian latihan sendiri kah koreografi atau ada pelatihnya? Jadi gimana tuh? Biasanya kalau latihan rutin itu ada coachnya sih. Kita Oke. minta tolong coach buat ngajarin kita gitu. Oke, coach ya. Yes. Seru banget sih pasti latihan, rame-rame dance. Kalau boleh tahu, dance apa Kak yang paling sering sering tampil gitu Kak? Yang paling diminati orang-orang gitu? Kalau diminati orang-orang mungkin kayaknya ladies ya, MD modern dance lebih hype gitu. Cuman belakangan ini kayaknya rata sih ladies sama hip hop gitu. Lagi rata ya? Iya. Kalau latihan nih, kan pasti ada koreografi ya? Itu kalian bikin sendiri kah? Atau cover punya orang atau gimana? Kalau latihan tergantung ya. Kalau misalkan latihan rutin itu kan pasti koreonya dari coach gitu kan. Nah, iya, terus kalau misalkan buat perform gitu, itu kalau biasanya sih kita kalau nggak cover ada bikin sendiri sih. Bikin sendiri ya? Iya. Oke. Koreografi. Jadi belum tentu juga itu cover ya, bisa kalian bikin sendiri. Iya, tapi kayaknya lebih sering cover sih. Lebih sering cover ya, biar gak ribet juga guys. Iya, bener. Betul. Jadi CP dari sebanyak divisi itu nih, kalian ada proker-proker apa aja sih dari divisi itu atau memang keseluruhan gimana? Oke, kalau dari proker sendiri, dari keseluruhan UKM sendiri sih, jadi bukan per divisi.
Terus prokernya itu ada beberapa, itu pastinya dari open recruitment, habis itu juga ada training and fun, terus juga ada HUT, ulang tahun Citra Pesona, ada Sparta, terus ada workshop, habis itu juga ada gathering, terus pemilu. Oke, jadi event yang terakhir ini tuh kalau nggak salah Sparta ya, event terbesar ya? Iya benar. Oke, itu gimana Kak? Di mana dan ngapain aja sih di Sparta itu? Oke, jadi kalau Sparta itu kita biasanya bikin kayak kompetisi dance dan itu tuh terbuka untuk umum, jadi nggak cuman mahasiswa aja, bisa kayak anak-anak sekolah juga bisa join. Terus juga itu biasa diadainnya sih di mall kayak gitu. Di mall. Dan itu perlombaan ya jatuhnya? Iya benar. Ada juri dan segala macam gitu-gitu ya? Iya benar banget. Gila seru banget sih. Sparta terbesar. Oke. Kalau begitu, misalkan dari mahasiswa lain nih berminat masuk CP, itu kalian gimana? Ada seleksinya kah? Ada trial atau gimana? Kalau dari kita sendiri, pastinya pas di open recruitment itu nanti ngisi data diri, habis itu nanti bakal ada formnya itu divisi apa yang mau dipilih. Misalnya dia milih 2 divisi, nanti bakal ada audisinya lagi nih. Kira-kira cocoknya, iya betul. Kira-kira cocoknya di divisi yang mana kayak gitu. Audisinya dalam bentuk apa Kak? Langsung datang ke sekre CP kah? Atau video atau gimana? Kalau waktu online sih lewat video diposting ke Instagram, tapi kalau udah offline sekarang ini sih kita langsung ke sekre, terus nanti abis audisi juga ada interview juga sedikit ada interview. Perorangan ya jadinya? Iya betul. Dan ini terbuka untuk umum? Gak ada persyaratan harus dari mana kah atau gimana? Pastinya harus mahasiswa aktif Untar sih ya. Oke, betul banget dong. Oke. Dari dance ini divisi kalian sempat ikut lomba gak? Sempet kemarin ikut lomba dari BEM kebetulan tuh. Dari BEM? Iya. Tes AC kalau nggak salah. Betul banget. Gimana tuh perasaannya ikut lomba-lomba? Ada persiapan khusus gak sih untuk lomba? Pasti ada ya. Dan latihannya lumayan intens juga kemarin pas lomba. Tapi ya hasilnya lumayan lah. Lumayan? Iya. Lumayan memuaskan ya? Iya. Pencapaian kalian tuh yang paling besar kapan tuh Kak? Di mana? Pernah gak lomba terbesar banget? Kalau selama di CP mungkin untuk periode ini ya, periode ini kayaknya baru itu sih, baru pas TSAC kemarin baru ya. Itu ya. Iya. Tapi untuk target kedepannya pasti ada. Pasti dibanyakin lagi ya ikut Yes. lomba. Pasti. Oke. Kalau begitu, kalau dari kalian nih kan ikut lomba, itu proses pengiriman timnya gimana tuh Kak? Apa kalian yang pilih nih diseleksi yang terbaik gitu? Kalau yang kemarin itu sih kita biasanya cari orang dulu ya, yang available-nya itu siapa aja, dan kita juga sesuaiin sama ketentuan dari perlombaannya, butuh berapa orang maksimal dan minimalnya gitu. Dan ya kalau misalkan sesuai orang-orangnya available gitu, baru kita mulai latihannya gitu. Biasanya sih gitu ya. Tapi kalau misalkan ini kan udah sama coach ya, udah latihan sama coach. Yeah. Ada kemungkinan ada dipecah-pecah lagi sih, soalnya kan lumayan rame ya sekarang Citra Pesona anggotanya, jadi kemungkinan ada dipecah. Oh, dipecah. Jadi dalam satu divisi itu belum tentu semuanya ikut dalam lomba itu ya? Iya, betul. Nah, saya mau nanya nih Kak. Terakhir tuh ada berita viral tentang anak SMP yang nari di sekolah. Katanya itu mengganggu akademik anaknya. Gimana tuh pendapat dari kakak-kakak CP? Kalau menurut saya, menurut aku dulu kali ya, gantian nanti. Boleh. Oke. Kalau menurut aku sebenarnya tergantung anaknya lagi mungkin ya, dan itu kan mereka juga jatuhnya berprestasi juga dalam non akademik gitu ya. Betul, iya. Terus juga selama akademiknya nggak terganggu dan mereka juga bisa ngejar ketinggalan akademik mereka, nggak masalah sih ya.
soalnya itu juga passion mereka gitu, passion mereka di situ dan hobi mereka juga di situ kan, nggak mungkin juga kalau kita ngelarang mereka gitu ya. Iya. Itu sih kalau aku. Dan prestasi di bakat minat juga sebenarnya bagus ya, nggak harus melulu akademik ya guys sih. Iya betul banget tuh. Iya. Oke. Gimana kalau dari kakak yang satunya ada pendapat juga kah? Oke, kalau dari aku mungkin kurang lebih sama sih ya, karena itu kan jatuhnya kecerdasan orang kan beda-beda, nggak selalu di akademik, bisa juga di minat bakat. Jadi mungkin lebih ke harus belajar ngatur waktu juga, gimana supaya balance, karena kan nggak mungkin benar-benar passion juga terus ninggalin akademik. Jadi ya kurang lebih sama sih kayak yang dibilang Talisa. Jadi nggak harus salah satu dikorbanin, jadi gimana caranya biar balance aja sih gitu. Oke, keren banget. Nah itu dia ya, kita juga sebagai mahasiswa juga harus kayak gitu teman-teman. Oke. Gak kerasa nih, kita nih udah di penghujung podcast Kemah ini. Gak kerasa. Kalau boleh tahu nih Kak, ada pesan terakhir gak untuk para mahasiswa di Untar ini yang nonton? Gimana? Palingan jangan malu nih, misalnya pengen nyoba tapi ngerasanya aduh belum ada basic-basic nih, nggak apa-apa dicoba dulu aja. Yang penting pede dulu aja sih menurut aku gitu. Pede dulu aja ya, dan jangan takut ya buat masuk ke CP. Iya benar banget. Oke, kalau gitu kita udahin dulu podcast pada kali ini. Gua Albert, pamit undur diri dan see you on the next podcast. Dah.